Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Kita masih mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab mengusap sepatu dan yang kaos kaki, perban, dan yang semisalnya. Agama kita adalah agama yang mudah. Ya, kita perlu ketahui bersama bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah, tidak menyusahkan umatnya. Ya, jadi dalam perkara-perkara agama ini tidak ada yang sulit. Ya, Allah memberikan kemudahan. Inna dina yusrun, ya, sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah. Ya, oleh karena itulah sehingga apabila seseorang itu ada kesusahan, maka Allah berikan keringanan. Contoh misalnya ketika seseorang memakai sepatu, ya, dan dia sulit untuk melepaskannya setiap dia ingin berwudu, maka dia boleh mengusap sepatunya tanpa melepaskan sepatunya tersebut ketika berwudu. Artinya ketika berwudu dia boleh ketika sampai pada bagian kaki, maka tidak perlu dia melepaskan sepatunya. Cukup dia membasahi tangannya, lalu mengusap ke sepatu tersebut yang dia pakai. Ya, kalau dia memakai kaos kaki, ya maka hanya kaos kaki saja yang dibasahi oleh tangan. Yang penting tangan basah, yang tidak perlu ditampung airnya. Yang penting tangan basah lalu diusapkan ke kaos kaki kiri dan kanan. Ya, itu. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Begitu juga terkait bagi orang yang terluka, misalnya karena patah kakinya, tangannya, ya yang penting ada luka di bagian anggota tubuhnya itu, maka cukup dia ketika ada perban ya, atau yang semisalnya yang menutupi lukanya itu, maka cukup diusap saja ya, diusap saja perban tersebut dengan air yang dengan tangan yang sudah dibasahi dengan air. Ya, tidak perlu dia membuka perbannya lalu menggosok atau mengusap luka tersebut, tapi cukup di atas perban itu saja yang diusap. Ya, apakah di kepala kah, apakah di tangan kah, ya. Selama itu bagian dari anggota wudhu, maka mesti diusap ya perban tersebut. Ya, ini menunjukkan begitu sama juga yang memakai sorban ya, memakai sorban ya, sorban yang ini khususnya laki-laki yang dililit di kepala itu ya, beberapa kali lilitan dia seperti misalnya sebagian orang-orang Arab memakai itu namanya surban ya, yang dililit di kepala ya, bukan cuma sekedar dipasang di kepala tapi ya ada lilitan ya, beberapa kali lilitan itu dinamakan surban. Itu boleh seseorang itu mengusap surban itu ya, tidak perlu dia membuka surbannya seandainya itu menyusahkannya ya, artinya menyusahkan kalau dibuka pasang buka pasang
Ya, beda dengan songkok ya. Kalau biasa dengan peci atau songkok itu kan mudah dipakai, mudah juga dilepaskan. Beda dengan serban. Serban itu kalau sudah dipakai, dilepaskan juga butuh waktu, memakainya juga butuh waktu. Ya, maka ada keringanan di situ. Boleh diusap saja. Tidak perlu dibuka serbannya lalu diusap kepalanya. Tidak perlu, cukup tangan kita basahi lalu kita usap bagian atas sorban tersebut. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Mengenai dalil tentang bolehnya mengusap sepatu itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahkan hadisnya sampai hadis mutawatir yang tidak lagi diragukan tentang kesohihannya. Bahwasanya Nabi itu mengusap sepatu pada saat beliau safar ataupun tidak safar. Ya, bahkan dalam keadaan tidak safar pun ketika beliau memakai sepatu atau ya maka beliau tidak melepaskan sepatunya, cukup mengusap bagian atas sepatu tersebut. Begitu juga dalam keadaan safar. Beliau juga ketika mau sholat, maka beliau tidak menanggalkan, melepaskan sepatunya, maka beliau cukup mengusapkan saja eh, di atas sepatu tersebut. Ya, mengusap di atas sepatu tersebut. Bahkan beliau memerintahkan, bukan cuma Nabi saja yang melakukan, tapi beliau juga memerintahkan umatnya ya untuk mengusap sepatu itu. Karena di situ ada keringanan ya, karena di situ ada keringanan bagi orang-orang yang sukar untuk melepas buka sepatunya ketika hendak melakukan misalnya sholat. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Di sini Al Hasan ya mengatakan ada telah sampai kepadaku, ya ini Al Hasan Al Basri ya, salah seorang tabiin besar, mengatakan telah menyampaikan kepadaku, mengabarkan kepadaku 70 orang sahabat Nabi bahwasanya Nabi itu mengusap kedua sepatunya atau khufnya. Dalam bahasa Arabnya khuf. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi syaratnya itu mata kaki harus tertutupi. Ya, artinya sepatu yang cukup tinggi ya, yang cukup panjang ke atas karena dia menutupi mata kaki. Tapi kalau ada sepatu yang tidak menutupi mata kaki atau di bawah mata kaki, maka itu tidak boleh untuk diusap. Ya, dia tidak masuk kategori sepatu yang boleh diusap karena dia sepatu itu di bawah mata kaki. Jadi harus menutupi mata kaki sebagaimana sepatu-sepatu para sahabat Nabi termasuk juga sepatu Rasulullah SAW itu semuanya menutupi mata kaki. Itu syaratnya ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian eh, jadi sekali lagi mengusap sepatu itu hukumnya dibolehkan, dibo, hukumnya dibolehkan ya mengusap sepatu baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan bersafar. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan bersifat umum. Ya, yang penting syaratnya sepatunya itu harus menutupi mata kaki, termasuk juga apa namanya, termasuk juga kos kaki. Kos kaki juga harus menutupi mata kaki dan kalau kos kaki ini syaratnya harus tebal. Dia tidak boleh tipis, tidak boleh apa namanya, tidak boleh kelihatan kulit-kulit kaki, ya kulit-kulit telapak kaki itu. Dia harus apa namanya, harus tebal. Syaratnya harus tebal. Itu bagi yang memakai kos kaki yang ingin sholat dengan menggunakan kos kaki, maka dia boleh mengusap kos kakinya itu dengan syarat kos kakinya itu harus tebal, tidak boleh tipis. Nah, jadi sekali lagi hukum mengusap sepatu itu hukumnya mubah, boleh, bahkan itu keringanan. Ada keringanan tentu bagi orang memakai sepatu kos kaki kan terkadang sulit dia bongkar pasang, buka pasang kalau mau sholat misalnya ya maka ketika itu dalam Islam ini ada keringanan untuk mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, bagaimana masa waktunya yang boleh mengusap? Yaitu untuk yang tidak tidak safar itu diperbolehkan mengusap selama 1 hari 1 malam. Ya, satu hari satu
malam itu waktunya. Kalau untuk yang safar itu dia maksimal 3 hari, ya dia maksimal 3 hari, ya artinya dia boleh mengusap sepatu atau kaos kaki itu. Ya, artinya kalau misalnya lebih dari 3 hari maka dia harus harus tanggalkan dulu, ya harus tanggalkan lagi sepatunya, ya lalu dia berwudu lagi secara sempurna dengan dengan mencuci kaki. Setelah itu dia pasang lagi, setelah itu dia pasang lagi sepatunya. Nah, ketika itu boleh lagi dia memulai untuk mengusap lagi sebanyak selama 3 hari. Begitu ya. Begitu. Kalau sudah habis 3 hari, maka harus dibuka kembali sepatunya, harus berwudu secara sempurna lagi dengan mencuci kedua kaki. Begitu ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya terkait bagi orang yang melakukan safar lebih dari 3 hari. Kemudian apa syaratnya mengusap sepatu, kedua sepatu atau kaos kaki? Ya syaratnya sebelum kita mengusap sepatu atau sebelum kita apa namanya memakai sepatu, maka kita harus bersuci terlebih dahulu ya. Jadi kita harus bersuci terlebih dahulu, artinya berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna dengan mencuci kedua kaki. Lalu setelah itu kita pakai sepatu kita. Lalu kita pakai sepatu kita atau kaos kaki kita. Ya, setelah itu misalnya kalau tiba misalnya waktu ingin sholat, lalu wudhu kita sudah batal, maka boleh kita mengusap sepatu pada saat itu. Ya, maka kita boleh mengusap sepatu pada saat itu. Ya, karena syaratnya sudah terpenuhi. Yaitu, yang pertama yaitu kita harus bersuci terlebih dahulu, harus berwudhu terlebih dahulu sebelum kita memakai sepatu. Tapi seandainya kita tidak berwudhu terlebih dahulu, lalu kita memakai sepatu, ya setelah itu tiba waktu sholat, lalu kita ingin mengusap sepatu kita, maka tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu kita memakai sepatu dalam keadaan belum bersuci terlebih dahulu. Kita harus dipahami ya. Ya, sebagaimana hadis Nabi ketika Nabi ingin berwudu lalu sahabatnya ingin melepaskan kedua eh, sepatu Nabi, maka Nabi mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya biarkanlah sepatu itu jangan kau lepaskan karena saya telah memakainya dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Ya artinya beliau bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu lalu beliau memakai kedua eh, sepa, sepatunya. Maka ketika itu beliau hanya mengusap sepatunya ketika beliau hendak bersuci kembali. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang kedua, syarat daripada mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki itu, maka sepatu dan kaos kaki itu harus sesuatu yang mubah, ya, yang boleh kita pakai, bukan hasil curian, bukan hasil rampasan. Sepatu itu tidak terbuat dari misalnya dari kain sutra bagi yang laki-laki ya, karena kain sutra dari bagi untuk laki-laki itu diharamkan ya, yang dibolehkan hanyalah untuk wanita saja. Jadi sekali lagi eh, apa namanya bahan atau barang berupa sepatu atau kaos kaki itu bukan hasil curian atau rampasan, dia dari sesuatu yang mubah yang boleh kita gunakan. Yang ketiga, syarat sepatu boleh diusap atau kaos kaki itu sepatu dan kaos kaki itu harus menutupi kaki kita, itu telapak kaki kita sampai mata kaki, harus tertutup sampai mata kaki. Ya, kalau kaos kaki dia harus tebal, tidak boleh tipis. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya itu terkait ya. Di sini disebutkan tentang kaos kaki juga ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi itu pernah mengusap apa namanya kaos kaki dan sandalnya, ya mengusap kaos kaki dan eh, sen, sandalnya ya, itu beliau memakai kaos kaki dan sandal ya sekaligus, memakai kaos kaki dan sandal sekaligus, maka beliau mengusap kaos kaki dan kedua sandal beliau. Ikhwatal Islam, azakumullah.
Ya, jadi mengusap kaos kaki eh, bersekaligus dengan sandal itu ada dalilnya sebagaimana Nabi lakukan. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, cuma sekali lagi ya, sendal di zaman dulu dengan sekarang kan beda ya. Kalau kita sendal sekarang ini kan mudah sekali untuk kita lepaskan ya. Kalau di sendal di zaman dulu itu ya agak sulit ya untuk dilepaskan ya. Allah alam bisawab. Yang penting, yang terpenting adalah Nabi ini mengusap apa namanya kedua kos kaki beliau dan sandalnya. Ya, Allah alam bisawab. Ya, kemudian mengusap, adapun mengusap apa namanya imamah, imamah ini artinya serban, ya itu ada dua syarat saja, ya yaitu imamah ya bahwasanya serban itu harus menutupi menutupi kepala, ya serban itu harus menutupi kepala ya secara keseluruhan, ya yang berikutnya serban itu harus yang ada lilitannya, yang ada lilitannya itu ya yang bahkan ada muncul juga ekornya di belakang itu dinamakan surban yang boleh diusap. Adapun surban cuma sekedar di kain yang sekedar ditaruh di kepala saja itu tidak memenuhi syarat untuk boleh diusap. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah, terkait tentang mengusap serban itu Nabi ada dalilnya, maksudnya Nabi pernah juga ketika memakai serban maka beliau tidak membuka serbannya, beliau cukup mengusapkan serban itu yang ada di kepalanya itu satu kali saja. Ya, itu ikhwatan Islam azakumullah. Kemudian mengusap perban ya, perban atau sesuatu yang menutupi luka kita atau misalnya kita lagi ada penyakit di anggota tubuh kita ya, seperti di kepala misalnya, karena luka, luka misalnya di tangan, kaki, maka itu boleh diusap. Kalau ini tidak ada batasan ya. Kalau tentang serban itu, tentang perban ya atau yang menutupi luka di tubuh kita tidak ada batasan waktunya. Ya, selama kita masih memakai serban karena faktor sakit itu maka kita boleh mengusap meskipun lebih dari 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Yang kedua juga memakai mengusap perban ini tidak ada syarat-syaratnya. Ya, yang penting dia luka, kemudian kita tutup luka kita dengan perban atau yang semisalnya, ya maka itu boleh kita mengusap meskipun beberapa hari selama perban itu ada di anggota wudhu kita. Ya. Kemudian memakai perban ini tidak harus berwudhu terlebih dahulu. Kalau kita memakai perban, berbeda dengan tadi memakai kaos kaki dan sepatu itu harus berwudu terlebih dahulu baru kita memakai kaos kaki atau sepatu. Adapun perban tidak ada persyaratan sebelumnya. Ya, meskipun kita memakainya dalam keadaan kita sudah berwudu atau belum, maka itu boleh kita mengusap perban di atas perban itu ketika kita hendak berwudu. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya terkait dengan mengusap perban. Ya barangkali ini bisa kami sampaikan ya. Jadi sekali lagi untuk mengusap sepatu, kaos kaki itu cukup diusap saja atasnya ya, bagian atas. Adapun bagian bawahnya, bagian alasnya, alas sepatu, alas kaos kaki tidak perlu. Yang penting kita usap saja bagian atasnya, bagian kanan dan kaki bagian kiri. Ya, adapun perban ya atau yang menutupi luka kita itu harus kena semua. Ya misalnya di tangan ya, maka atas bawah kiri kanan tangan harus kena semua. Tidak boleh cuma diusap saja bagian atas. Harus juga diusap bagian atas dan bawahnya. Itu kalau perban, artinya harus kena semua. Ya, jadi perban ini sekali lagi cuma diusap saja ya. Basahkan air tangan tangan kita diusap saja. Jangan jangan disiram karena kalau disiram akan airnya akan kena luka dan itu akan bisa menyebabkan luka kita lambat sembuhnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ya terkait dengan mengusap perban itu. Ya, jadi sekali lagi, ya kalau misalnya ada
perban di kepala kita. Ya, jadi sekali lagi mengusap, ya, jadi mengusap. Tapi kalau seandainya kita mandi junub, ya maaf ya, kalau kita lagi junub ya atau haid, itu harus dilepaskan itu anunya. Kalau apa ya, harus dilepaskan kita punya kaos kaki atau apa namanya, sepatu. Ya, ini kalau orang yang haid atau yang apa namanya, yang sedang junub, ya dia harus lepaskan itu sepatunya, ya atau kaos kakinya, lalu dia mandi wajib, ya mandi junub. Setelah itu dia baru pasang kembali sepatu atau kaos kakinya. Jadi dia tidak boleh, kalau dia junub, tidak boleh dia dia tetapkan sepatu di situ, dia harus tanggalkan sepatunya. Ya, ikhwat Islam, tapi ini hanya berkaitan dengan sepatu dan apa namanya, dan kaos kaki. Adapun yang perban, memakai perban itu meskipun dia junub, ya tetap dia apa namanya, mengusap saja yang ada di yang di atas perban itu diusap, lalu sebagian anggota tubuh itu tetap kena air. Ya, kalau dia ketika dia ingin mandi junub atau mandi wajib, baik yang haid atau yang junub misalnya, maka cukup bagian yang terluka itu dia usap saja, tidak perlu kena air, diusap saja dengan tangan kita yang sudah basah. Adapun anggota tubuh yang lainnya itu harus kena semua air, harus semua kena air, tidak ada yang kena, kecuali tadi bagian tubuh kita yang kena luka, ada yang ada lukanya yang tertutupi dengan perban. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang apa namanya, bab mengusap sepatu, kaos kaki, perban dan sorban. Ya, demikian. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau bertanya. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah saja. Yang khilaf, yang salah dari kami, ataupun dari godaan setan yang terkutuk. Kami akhiri dengan membaca doa, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih baik bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami undur diri, dan kita insya Allah bertemu lagi dalam kegiatan kajian fikih di pekan depan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.